Bismillahirrahmanirrahim. Pernah dengar istilah bid'ah? Bid'ah itu sesuatu yang baru. Namun kalau kita ingin memahami bid'ah yang tercela, itu ada 3 macam dalam agama kita. Ada yang kaitannya dengan i'tiqad, keyakinan. Ada yang kaitannya dengan amaliyah. Dan ada yang kaitannya, bid'ah itu kaitannya karena meninggalkan sesuatu. Hal ini disebutkan oleh Syekh Khalid Al-Muslih dalam kitabnya Al-Mukhtasar fil Aqidah. Contoh misalnya bid'ah dalam masalah keyakinan. Di dalam beberapa pemahaman aliran di dalam Islam, ada yang menetapkan sebagian nama, sebagian sifat Allah, dan dia menolak nama dan sifat yang lainnya. Contoh bid'ah dalam masalah amaliyah, yaitu kita membuat suatu ibadah yang tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Ini yang disebut dalam hadis Aisyah, diriwayatkan oleh Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fawarat. Siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada dasarnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Contoh dalam masalah ini misalnya dalam masalah kubur. Ada yang membuat kuburnya melanggar aturan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dia membentuk kuburnya seperti bangunan. Padahal dalam hadis Jabir itu dilarang diantaranya. Rasul melarang menjadikan kuburan itu seperti bangunan. Artinya di atas kuburan itu didirikan bangunan. Contoh lagi bid'ah yang ketiga, yaitu bid'ah karena meninggalkan sesuatu. Meninggalkannya di sini dalam rangka ibadah. Ini yang dikatakan dalam firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 21, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam billah. Apakah mereka menyekutukan Allah dengan membuat syariat-syariat baru yang tidak Allah Subhanahu wa taala izinkan? Contoh, dia meninggalkan sesuatu karena dalam rangka ibadah. Dia punya keyakinan kalau tidak makan daging itu adalah ibadah. Dia punya keyakinan kalau tidak menikah, hidup membujang, itu adalah ibadah. Dan hal semacam itu. Maka lihat pemirsa sekalian, kalau kita ingin memahami bid'ah secara luas, kenalilah 3 hal ini. Ada dekatan yang parah, yaitu bid'ah dalam masalah i'tiqad, dalam masalah keyakinan. Ada dalam masalah amaliyah karena tidak ada dasar atau tidak ada tuntunan. Dan ada karena meninggalkan sesuatu namun dia meninggalkannya dengan maksud ibadah, padahal meninggalkan seperti ini dengan maksud ibadah tidak diizinkan dalam syariat kita. Jadi kita sah-sah saja. Enggan makan daging karena mungkin kita alergi, karena mungkin kita punya pantangan sesuatu, ya boleh. Namun kalau sudah meyakini meninggalkannya adalah ini keyakinan yang nanti bernilai pahala, maka ini adalah keyakinan yang tidak ada tuntunan. Sama ketika orang itu hidup membujang, tidak mau menikah selamanya karena dalam rangka ibadah pada Allah, ya, ini juga tidak ada tuntunannya. Oleh karena itu Nabi SAW pernah mengatakan pada orang yang punya niatan tidak mau menikah selamanya, Nabi katakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci sunnahku atau ajaranku maka tidak termasuk golonganku. Semoga Allah beri taufik kita senantiasa berada di